Shalom, damai di hati. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Efesus 4 ayat 17-19 yang diberi judul Manusia Baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, janganlah hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan di hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakas segala macam kecemaran. Judul perenungan kita pada saat ini bertema tentang manusia lama dan manusia baru. Pengajaran Paulus dalam surat Efesus 4 ayat 17-19 memperlihatkan secara jelas perbedaan antara kehidupan orang yang tidak mengenal Allah atau manusia lama dengan kehidupan yang mengenal Allah atau manusia baru. Gambaran ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa orang yang hidup di dalam kehidupan yang lama akan menempuh kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan. Bahkan Paulus sendiri secara terang-terangan mengklaim dalam bukunya bahwa di luar Kristus tidak ada keselamatan. Ada beberapa keadaan orang-orang yang hidup dalam manusia lama yang dijelaskan secara terperinci pada bagian ini, yaitu 1. Tidak mengenal Allah. Paulus berkata, kutegaskan bahwa jangan hidup lagi sama seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terjemahan KJV yaitu peripatein yang berarti berjalan, membuat jalan sendiri untuk hidup, mengatur kehidupan berdasarkan diri sendiri, melakukan sesuatu berdasarkan diri sendiri. Paulus menasihati kepada jemaat supaya jangan mengikuti sama seperti bangsa-bangsa pada saat ini, yaitu bangsa-bangsa yang berjalan dengan membuat jalan mereka sendiri untuk hidup. Bangsa-bangsa yang mengatur kehidupan berdasarkan diri sendiri atau melakukan segala sesuatu berdasarkan diri sendiri, di mana mereka hidup di dalam hawa nafsu menurut kedagingan dan pikiran mereka yang sia-sia. Paulus menegaskan bahwa jangan mengikuti jalan mereka dan jangan meniru kehidupan orang-orang yang belum selamat. Sebab apa yang mereka lakukan itu adalah sia-sia, belaka, dan tidak ada kehidupan di dalamnya, sebab mereka mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa mereka. Efesus 2 ayat 1. Sedangkan orang Kristen telah dibangkitkan dari antara orang mati dan diberi kehidupan yang kekal dalam Kristus. 2. Pikiran yang sia-sia. Maksud Paulus dengan pikiran yang sia-sia yaitu tidak memiliki kebenaran dan ketepatan, penuh dengan tipu muslihat, kebejatan, dan kelemahan atau kesombongan, kehampaan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan bahwa jangan hidup atau berjalan sama seperti bangsa-bangsa yang membuat jalan mereka sendiri dengan pikirannya yang sia-sia, yaitu penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kebejatan, dan kehampaan di dalam pikiran mereka, sebab pikiran atau pengertian Efesus 4 ayat 18, mereka digelapkan oleh penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang bekerja di antara orang durhaka sehingga tidak dapat mengenal Allah. 3. Pengertian yang gelap. Selanjutnya, Paulus mengatakan bahwa mereka memiliki pengertian yang gelap. Yang dimaksud oleh Paulus di sini adalah bahwa dianoia, yaitu pikiran perasaan, telah digelapkan, yang berarti ditutupi dengan kegelapan, digelapkan, pemahaman atau pikiran mereka menjadi gelap. Pikiran orang yang belum selamat itu menjadi sia-sia karena pikirannya digelapkan, dan mereka mengira bahwa mereka berpengetahuan karena percaya kepada filsafat modern, pada sebenarnya mereka ada dalam kegelapan. Roma 1 ayat 22 mengatakan bahwa mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh, dan iblis membutakan pikiran mereka
2 Korintus 4 ayat 3-6. Karena iblis tidak ingin mereka melihat kebenaran dan terang di dalam Kristus, sehingga bukan hanya mata mereka yang dibutakan, tetapi juga pikiran, sehingga mereka tidak dapat memikirkan hal-hal yang rohani. 4. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Selain dari tidak mengenal Allah, karena pikiran mereka yang sia-sia dan pengertiannya digelapkan, Paulus juga mengatakan bahwa mereka jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kata jauh dalam konteks ini diterjemahkan yang berarti mengasingkan, menjauhkan, akan dikecualikan dari persekutuan seorang, dan keintiman akan tersaing dengan atau menjadi asing. Penggunaan participle perfect pasif pada kata ini mengacu kepada tindakan yang telah dilakukan, sehingga sebagai akibatnya hal itu terus berlanjut, yaitu jauh atau terpisah atau terasing. Oleh sebab itu, sebagai akibat dan pikiran mereka yang sia-sia dan pengertian digelapkan, maka mereka terasing atau terpisah dari persekutuan dengan Allah. 5. Kebodohan. Paulus menyebutkan kebodohan atau agnoinan yang berarti ketidaktuhanan, kurangnya pengetahuan, ketidaktahuan dan hal-hal ilahi dan kebutuhan moral. Paulus menegaskan bahwa jangan berjalan seperti bangsa-bangsa dengan pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang telah digelapkan, terasing atau terpisah dari persekutuan dengan Allah melalui ketidaktahuan dari hal-hal ilahi, kurangnya pengetahuan atau kebutuhan moral yang ada di dalam mereka. Menurut Matthew Henry, bahwa hidup dalam terasing dari Allah, mereka memiliki kebencian dan keengganan untuk hidup dalam kekudusan, kemurnian, kebenaran, dan kebaikan. Karena kebodohan mereka menyebabkan keterasingan mereka dari Allah dan merusak agama dan kesalehan. Yang menyebabkan mereka menjadi bodoh adalah karena kedagilan atau kekerasan hati mereka. Bukan Tuhan yang membuat dirinya untuk tidak ingin diketahui oleh mereka dengan karyanya, tetapi karena mereka tidak mau mengakui dan menerima cahaya ilahi, ketidaktahuan mereka berangkat dari sikap yang keras kepala dan keserakahan hati mereka dengan menolak cahaya ilahi serta pengetahuan. 6. Kedagilan hati yang menyebabkan mereka memiliki pengertian yang gelap sehingga jauh dari hidup persekutuan dengan Allah adalah melalui kebodohan dan juga kedagilan, yang berarti kedagilan, kebutaan, kekerasan, persepsi, tumpul, mereka seseorang yang tumpul, serta keras kepala atau sifat keras kepala. Porosis berasal dari kata poros, yang berarti batu yang lebih keras daripada batu pualam. Maksud Paulus di sini bahwa yang mengakibatkan orang-orang kafir jauh dari hidup persekutuan dengan Allah adalah karena mereka telah tumpul, hati mereka buta dan keras. 7. Perasaan tumpul. Keadaan lain yang terdapat dalam kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah adalah perasaan yang tumpul, yang berarti mati rasa, menjadi putus asa, tidak memiliki perasaan, bersifat apatis, hilang perasaan atau tidak ada kesadaran dalam hati mereka. Di sini Paulus selalu menggunakan participle perfect menunjukkan tindakan pada masa lampau, yaitu keputusan yang diambil untuk menuruti keinginan sendiri. Berjalan berdasarkan pengertian sendiri yang mengakibatkan mati hati, menjadi mati rasa, putus asa, tidak berperasaan, bersikap apatis, bahkan tidak ada kesadaran dalam hati atas dosa, atas kesia-siaan, sehingga memberi diri kepada hawa nafsu.
Amin firman Tuhan, kiranya pembacaan Alkitab kita di hari ini bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih dan shalom. Jangan lupa subscribe akun channel Remaja Kalvari Talaitat, Like, komen, dan bagikan ke seluruh teman atau kerabat Anda. follow akun Instagram Teens Kalvari Talaitat. Terima kasih dan shalom.